Tetapi yang diwaspadai, nasionalisme kita udah luntur. Gitu. Ini berbahaya sekali. Karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internal anak bangsa sendiri. Gitu. Dan ini sudah pada puncaknya. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku yang mana sebenarnya itu kan. Iya. Jadi ini semuanya karena apa? Karena terjadi kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Ya. Maka kalau politik TNI itu negara dan setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya sengaja keras-keras karena di depan saya soalnya mantan tentara. Kalau prajurit terus ya, jiwa prajurit harus terus, tapi kalau kedinasan selesai. Dan tidak tanggung-tanggung, Jenderal Bintang 4, Panglima TNI, Bapak Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat RH sekalian, saya mikir kapan Pak Gatot ini bisa ke RH Channel ya. Saya sudah berkali-kali interview beliau, tapi interviewnya di tempat beliau pertama kali. 2 kali di tempat beliau, kemudian di kantor beliau. Tidak pernah ke studio RH Channel. Tapi apa masalahnya? Nggak penting masalahnya. Yang penting Pak Gatot mau datang, silakan menyampaikan unek-unek, perspektif, ilmu atau apapun pengalaman. Tapi kalau tidak salah besok saudara sekalian mau menghadap MPR Pak Gatot ya? Ya. Itu apa yang menghadap MPR? Kami. Oke, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mau beraudiensi dengan pimpinan MPR. Ya, betul. Oke. Silakan, saya tidak tahu Pak Gatot mau mulai dari mana, terserah, pokoknya Pak Gatot ngomong. Silakan Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau Bung Raffi pun bingung, apalagi saya. Gini Bung Raffi, ada semacam kegalauan melihat situasi yang terkini gitu. Sama-sama kita ketahui bahwa nuansa kebatinan pendiri bangsa itu merasa bahwa sebagai bangsa yang jajah sekian lama itu terhina, rendah, dan tidak punya inisiatif apapun juga. Gitu. Maka begitu merdeka membuat suatu kisi-kisi atau pagar atau apapun juga yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45, itu dalam bisa dikatakan pembukaan, bisa dikatakan preambul, bisa dikatakan pendahuluan, yaitu melindungi bangsa dan segenap tumpah darah, mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi benar-benar pendiri bangsa ini memprotek dengan melindungi dan mensejahterakan. Kemudian mengedukasi, mencerdaskan, karena pada saat itu kalau tidak salah hanya 10% yang nilai huruf. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena tidak mau terulang kembali gitu. Dan kemudian posesif terhadap tumpah darah, yaitu tanah, air, dengan segala isinya. Karena itu adalah modal suatu bangsa untuk bisa berjalan ke depan adalah rakyatnya dan modal sumber daya alamnya. Rakyatnya, tanah airnya, dan penguasanya pastinya ya. Ya, itu kalau suatu bahasa, tapi itu. Nah, Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa itu adalah hasrat untuk bersatu. Kondisi saat ini dengan kejadian-kejadian yang terakhir sangat mengkhawatirkan. Jadi nasionalisme
Dan Conscription mengatakan antara lain matinya sebuah bangsa itu kalau ada konflik di internal kita sendiri gitu, di anak bangsa sendiri gitu. Nah, sehingga tumbuhlah nasionalisme ini, dan ini terbukti. Terbukti ketika tanggal 16 Mei. 16 Mei itu hari apa? Pada saat itu ada seorang warga negara Indonesia, ya, disertai dengan dokumen resmi yang disepakati secara internasional, paspor. Ya. Berkunjung. Ini jangan-jangan UAS ini. Ustadz Abdul Somad. Apapun itu. Tapi Oke. Kalau kita bicara masalah UAS nanti salah membela. Tapi ini warga negara. Warga negara Indonesia ya. Iya. Datang ke suatu negara tetangga bersahabat. Iya. Kan? Kemudian sampai di pelabuhan di negara tersebut. Iya. Ditahan dan dideportasi. Iya. Jadi, 2 poin. Secara resmi dia datang ke sana, membawa dokumen dari negara Indonesia yang disepakati secara internasional termasuk negara tersebut, dan ada kesepakatan antara Indonesia dengan negara tersebut yaitu Singapura, kita sama-sama bebas visa. Bebas visa sama negara ASEAN lainnya kan? Iya. Apa yang menjadi alasan pemerintah Singapura benar dan kita hargai. Ya. Tetapi yang harus kita lihat, yang pertama harus kita lihat itu adalah secara inklusif terlihat bahwa bangsa Indonesia itu di mata, mohon maaf, analisa saya ini, pemerintah Singapura tidak setara, tidak setara. Ya. Kalau setara, seharusnya pemerintah Singapura ini membuat daftar yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia memberikan daftar orang-orang yang dilarang masuk negara Singapura kepada Kementerian Kehakiman, Kepolisian dan lain sebagainya, imigrasi, termasuk penerbangan. Sehingga sebelum berangkat sudah tahu dan tidak diizinkan berangkat. Gitu. Tidak perlu keluar biaya kira-kira. Masalahnya bukan masalah biaya. Tidak memalukan negara itu gitu. Saya tidak benci dengan Singapura, saya dekat dengan pemerintah Singapura, bahkan pemerintah Singapura pada saat saya selesai Panglima TNI, saya kontisikol ke sana, saya diberi penghargaan tertinggi oleh Presiden Singapura. Presiden Singapura ya? Singapura sendiri yang menempatkan saya. Tapi ini tidak mengoreksi kepada Singapura, tapi introspeksi ke dalam. Oke. Bahwa tidak setara, karena jurisprudensinya saya sendiri ngalami dengan negara yang lebih besar dan lebih jauh. Dengan negara Amerika Serikat. Pada saat saya akan berkunjung ke sana, ya kan, saya tidak boleh berangkat. Waktu menjadi Panglima TNI atau setelah? Masih menjadi Panglima TNI. Tidak dijanjikan berangkat, dan penerbangan pun tidak boleh berangkat membawa saya dan istri saya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017. Pada saat akan kunjungan resmi. Saya ke Amerika. Karena terindikasi saya dan istri saya teroris. Wah, luar biasa. Jangan-jangan gara-gara pakai peci putih itu. Saya nggak tahu, tapi itulah etika. Itulah etika. Berarti pada saat itu performa negara kita ini dianggap sejajar dengan Amerika. Dan 3 hari kemudian, selama 23 tahun yang saya dengar tidak pernah mengeluarkan surat pemerintah Amerika kepada negara Indonesia permohonan maaf karena kesalahan administrasi. Ternyata salah input. Salah administrasi begitu. Ini satu poin itu ya. Jadi kesetaraan ini sudah tidak begitu dihargai karena warga negara ini kan bangsa Indonesia yang datang ke sana gitu. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini, rakyat Indonesia ini terbelah 2. Ada yang membuli warga negara itu, membela Malaysia, dan ada sebaliknya. Membela Singapura. Dan sebaliknya. Di sini kan nasionalisme kita di mana? Gitu loh. Kalau kita bicara, melihat orang bicara, strata yang paling rendah kan, Bang Raffi bicara ngapain gue dengar? Agak tinggi sedikit, dia masih melihat isinya. Yang paling tinggi kan value-nya yang dilihat. Value-nya yang dilihat. Jadi sebagai warga ini sudah terbelah. Nah, dan ini bukan hanya sekedar itu saja. Contoh lainnya, 4 hari kemudian, tanggal 20, Bang Yos, mantan Kabin,
mengingatkan. Oh, soal warga negara TKI. soal TKA. TKA Cina. Iya, soal Ya, TKA. Iya. Kan? Mengingatkan bahaya kan. Tapi ada yang menanggapi, bahkan anggota DPR, bahwa itu SARA. Dari mana SARAnya? Orang ngomong tentang warga negara asing ya. Iya, kalau itu maaf ya, bukan apa contoh. Iya. Cina Jatim, Cina Jakarta, Cina itu SARA. Iya. Tapi TKA SARA. Yang SARA justru melibatkan SARA juga yang bicara itu. Iya. Tetapi yang diwaspadai, nasionalisme kita udah luntur. Gitu loh. Ini berbahaya sekali. Karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internal anak bangsa sendiri, gitu loh. Dan ini sudah pada puncaknya, gitu. Ya. Dan situasi ini, Bu Raffi, yang saya katakan tadi pembukaan ini sudah semuanya udah diabaikan semuanya. Melindungi bangsa udah nggak ada lah, ya kan? Kemudian apalagi tumpah darah. Bayangin 1% warga negara Indonesia, ya kan, itu menguasai kurang lebih 43% sekian. Ada yang mengatakan bahwa lebih, belum lagi bangsa asing dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku yang mana sebenarnya itu kan? Iya. Jadi, nah ini semuanya karena apa? Karena terjadi kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Ya. Jadi konstitusi yang di atasnya itu nggak dihargai lagi. Oke. Sudah dikudeta, sudah bukan lagi tidak dihargai, tapi sudah dikudeta. Gitu. Gitu. Sudah ditundukkan. Dan itu terang-terangan terjadi. Gitu. Contoh gampangnya saja lah, Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Omnibus Law ya. Omnibus Law. Iya. Nah, pembuatannya, sistem pembuatannya bagaimana, dari demo banyak orang segala macam kan. Tapi pemerintah, eksekutif soal legislatif nggak peduli, gitu. Tetapi akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas. Iya, Undang-Undang Dasar. Dasar 45. Tetapi yudikatif Mahkamah Konstitusi pun mengkudeta keputusannya sendiri. Dengan masih mengatakan berlaku 2 tahun. Oke. Gitu. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya apa? Kalau institusi-institusi di bawahnya itu melakukan hal yang sama, selalu memberikan ruang ya, selalu memberikan ruang dan semau-maunya, dan ternyata terbukti juga. PLT ini tadi, ya kan, Menteri Dalam Negeri, ya kan, menunjuk TNI Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Sebagai penjabat kepala daerah, bayangkan itu. Nggak usah selesai deh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan Nomor 2 tahun 2002 tentang TNI, tentang Polri ya. Ya, Polri dan TNI. Untuk masuk ASN, yang pertama kali mengundurkan diri. Yang dibolehkan jabatan-jabatan di institusi tertentu yang sudah disebut dalam undang-undang ya? Gitu. Mahkamah Agung katanya sebagai hakim militer kan, Lemhanas, Basarnas, kemudian Bakamla, Kemhan, otomatis lah itu ya. Jadi itu Mahkamah Konstitusi pun sudah menegaskan ya. Tapi berjalan saja gitu kan. Nah, ini kalau diikuti oleh institusi-institusi yang lainnya lagi, yang lebih berbahaya lagi, kan? Ini bisa ngambil orang semau-maunya nanti. Hukum pidana yang nggak dicuekin aja dulu sekalian. Iya. Kan? Contohnya, akhirnya kembali lagi seperti KUHP lagi, seperti zaman Belanda lagi. Pengakuan paling atas. Kan bisa pengakuan kan bisa diplesetkan. Iya. Bisa direkayasa. Contohnya saya, kan gitu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kan sholat Id di tempat saya kan, masyarakat sekitarnya ada datang kan gitu. Ya kadang-kadang adalah makanan, ada sekedar uang, gitu kan. Tiba-tiba di situ ada
mantan teroris. Iya, iya. Kemudian entah berapa bulan kemudian dia tertangkap lagi dengan aksi teroris lagi. Iya. Pernah dibiayai oleh saya teroris. Karena ngasih amplop waktu Idul Fitri. Bisa aja jadi seperti itu. Wah, ini bisa juga ke saya nih. Orang datang sudah mengaku insaf, ya kan? Kemudian kita wawancarai, tiba-tiba bikin kejahatan lagi. Berat juga. Tapi kalau koruptor nggak diapa-apain tuh. Ada podcast sama calon koruptor, besok ditangkap. Cuek aja gitu. Ini yang saya katakan, ini bisa terjadi seperti itu. Iya. Apabila sejak awal kita tidak ingatkan terhadap anak bangsa ini. Iya. Bahwa dampak dari itu sangat luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh suatu negara yang paling tua saya pikir di semangkuk di dunia ini. China. Gitu. Di mana ada dinasti Qin. Dinasti? Qin. Dinasti King. Qin, bukan King. Qin. Ada dua, ada Qin, ada King. Iya, oke. Itu kalau nggak salah 2021 sampai hanya 2006. Hanya 15-16 tahun. Oke. Selainnya kan ratusan tahun. Iya. Karena itu, bilang 200 tahun lebih. Dijajah nggak bisa merdeka. Manusia baik dan meta perjuang dibuktikan adalah bahwa perjuangan itu mulai dari Sabang sampai Merauke ada pahlawan semuanya. Gitu. Tetapi begitu kita bersatu hanya 4 tahun berjuang. Gitu. Sudah itu pecah. Yang lama perjuangan yang lama adalah setelah kita merdeka, menyatukan, mengintegrasikan bangsa ini gitu. Oke, maksudnya setelah 4 tahun itu setelah 45 ya? Ya, kan 28 dulu. Ah ya, 28. 28, ya kan 28. Dari 28 ini, kalau kita hitung 28 hanya 17 tahun. Iya. Tapi mulai perjuangannya itu kan 4 tahun. Iya, iya, iya. Sejak Jepang masuk 41 ya sampai dengan merdeka itu kan 4 tahun yang 4 tahun. Setelah itu maksudnya setelah kita bersatu, ternyata lebih mudah mencapai kemerdekaan. Nah, ini kan sebenarnya semacam sejarah yang mengingatkan bahwa kita sudah punya modal sebagai bangsa yang baik. Iya. Orang yang baik-baik, kemudian mempunyai mental pejuang, ya kan? Dan sudah bersatu. Ini dikoyak-koyak. Harusnya kita sadar bahwa ini adalah proksi juga, gitu loh. Sampai sekarang orang mengatakan cebong, orang mengatakan kampret. Ada mengatakan kampret, kan gitu. Harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Iya, iya, gitu. iya. Kalau kita mengutamakan perbedaan, tinggal itu waktu aja kita selesai sebagai bangsa ini. Gitu. Iya. Seharusnya perbedaan itu kita kikis, ya, dengan mengutamakan kesamaan. Iya. Pasti ada perbedaan nantinya. Iya. Tetapi perbedaan yang kodrati. Iya, yang sifatnya kodrat ya. Oke. Ya, saya kodrat itu memang lu keriting, lu lurus kayak gitu. Iya. Itu kan ciptaan Tuhan, nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Nah, itu. Ini yang harus sama-sama pikirkan. Mungkin saya sarankan sekarang kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang ngomong kadrun, itu bagian dari pada proksi atau orang yang kualitasnya rendah. Ya kan? Yang tidak tahu bahwa bangsa ini kalau terpecah itu akan hancur. Oke. Kata-kata proksi itu mengandaikan bahwa ada kekuatan asing gitu ya. Dan kemudian kekuatan asing itu ada agennya di sini begitu, Pak Gatot maksudnya. Iya. Jadi gini, Bung Raffi, bahwa sejak abad ke-12 kerajaan Mongolia itu kan sudah mau datang ke sini untuk menguasai kita. Ya, waktu itu utusannya Mengki yang dipotong telinganya itu. Ya. Itu Mongol itu ya, bukan Cina itu. Mongolia. Mongolia. Zaman Mongolia. Banyak orang mengatakan Cina itu bukan, itu Mongolia itu. Mongolia. Ya. Terus berturut-turut berapa kali kan? Ras kuning juga, tapi Mongolia. Terus habis itu China masih di bawah Mongolia waktu itu. Ya. Nah, habis itu baru VOC, Portugis, kemudian Belanda, Jepang, semuanya mengincar. Kenapa? Di seluruh dunia ini sumber daya alam yang luar biasa ini, ya di Indonesia ini kita di ekuator, di hampir 2 samudra,
dengan keperluan tempat ikan kawin. Tempat ikan kawin di sini. Luar biasa. Di negeri semuanya kan gitu. Iya, iya. Nah, ini semuanya adalah harapan bangsa-bangsa semuanya. Makanya dulu kan saya pernah ngomong, saya menawarkan sebuah teori bahwa yang tadinya konflik itu latar belakang oil, Iya. tempatnya di Timur Tengah, ya kan, nanti akan berpindah ke sekitar ekuator, ya kan, dengan latar belakang ekonomi, yaitu pangan, air, sumber daya lainnya. Saya katakan ekonomi. Ya itu sudah mulai terjadi sekarang ini. Gitu. Termasuk peringatan Bang Yos ya, yang dia mengatakan bahwa ini orang setelah diekspor ke sini, ya kan, itu tidak akan pulang. Jadi mereka akan stay di sini. Kemudian mencari KTP di sini secara ilegal gitu, dan kemudian tiba-tiba kita terhenyak, ternyata jumlah mereka sudah ratusan juta jangan-jangan. Memang kan Bang Jus menyampaikan seperti ini, itu dia sebenarnya teori kuno. Iya. Teori sudah lama berlaku tuh. Iya. Kamu saya tugaskan ke sana dan nggak pulang. Iya. Contoh gampangnya aja. Bikin anak sebanyak-banyaknya bila perlu di sana. Kawini penduduk lokal kan kira-kira begitu. Buktinya benua Amerika. Iya. Benua Australia. Iya. Mana suku Indian? Mana aborigin? Iya. Kan gitu. Iya. Kan wajar mengingat. Yang paling dekat lagi Singapura. Iya. Kan gitu. Saya kan pernah nyampaikan beberapa tahun yang lalu waktu 2014 itu saya nyampaikan seperti itu. Dan itu sekali lagi bukan sara ya, karena kita bicara tentang warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Karena warga negara Indonesia kan berasal dari beberapa suku, termasuk juga orang asing yang diwargakan ke sini secara legal. Tapi kita bicara tentang WNA yang ekspansi ke sini, sekali lagi begitu. Iya, jadi mari sama-sama kalau kita lihat orang berbicara itu, jangan melihat orangnya, jangan melihat isinya, cuma kita ngambil value-nya gitu. Bahwa Bang Yus itu mengingatkan kita semuanya, ada bangsa semuanya, ambil positifnya, kan gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyerang. Lalu diingatkan anak bangsa kita untuk anak cucu kita kok gitu. Nah, akumulasi dari ini kan sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena sekali lagi bahwa bangsa ini bisa mati kalau kita abai. Kita tidak tahu permasalahan yang sedang kita hadapi dan kita tidak tahu menghadapinya gitu. Bung Raffi, kalau penyakit, kesalahan atau kekurangan atau penyakit sosial yang dilakukan oleh rakyat mudah mengobatinya. Tapi kalau kesalahan atau kesalahan sosial yang dilakukan oleh elit sulit merehabilitasinya dan berdampak panjang. Gitu. Dan yang saya sampaikan ini adalah kebanyakan elit kan? Iya. Bukan rakyatnya gitu. Mbak Gatot ya. Ada satu yang membuat saya galau juga kalau kita bicara tentang yuk kita hilangkan perbedaan, ya kan? Kita bersatu. Oke. Secara umum pernyataan itu kan baik, bagus ya. Kita harus bersatu. Tapi kan persoalannya kan di dalam bangsa itu kan ada orang yang korup misalnya ya kan? Ada yang oligarki yang ingin menguasai ekonomi dan politik. Ada katakanlah penguasa yang tidak sesuai dengan konstitusi perilakunya atau kebijakannya. Kan dalam kondisi seperti itu kan kita harus bersuara, mengkritik untuk meluruskan lagi katakanlah haluan bangsa ini kan. Nah, yang begitu-begitu kan potensial sekali dia wah kita menyulut perpecahan dan lain sebagainya, tidak pro NKRI. Seolah-olah pro NKRI itu kalau kita mengendorse kekuasaan walaupun kekuasaan itu kita anggap tidak benar misalnya. Gimana? Nah, itulah pentingnya berpikir secara waras. Yang saya katakan kewarasan. Ya. Jadi kedaulatan tertinggi di negara ini di tangan siapa sih? Rakyat. Ketika rakyat melihat, mendengar, mengetahui bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang, mengapa dia tidak boleh bicara? Hak dia kok, kedaulatan di tangan dia kok. Hak konstitusi dia menyampaikan pendapat di muka umum. Gitu. Jadi kalau ada korupsi teriakan saja, ya kan? Tetapi janganlah ada kelompok-kelompok. Tapi nggak bisa juga ya.
Itu kelompok-kelompok dibayar juga, hidupnya dengan dibayar oleh koruptor, dibayar oleh orang yang seperti itu untuk menantang. Iya, itu yang persoalan kan. Ya, yang atau penting. Kita jadikan musuh bersama aja yang orang kayak begitu. Ya seharusnya demikian. Iya. Ya. Disinilah letaknya apabila aparatur penegak hukum benar-benar sadar, dia punya jiwa nasionalis dan dia tahu bahwa semua yang terjadi ini, yang dia lakukan sekarang ini adalah untuk anak cucunya, kehidupan bangsa yang lebih lestari, kan itu. Ini nggak akan masalah sebenarnya, gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang dengan situasi yang sekarang ini, yang waktu di TNI saya katakan bahwa jangan sekali-sekali jadi pelacur politik, itu yang berbahaya. Akhirnya dia kesampingkan semuanya, seolah-olah dia hidup hanya di alam sekarang ini untuk dirinya sendiri. Ya udah dilakukan itu semuanya. Ya makanya saya kan teorinya kan sederhana. Air sama minyak kan nggak mungkin disatukan. Orang yang ingin melihat bangsa ini makmur sejahtera nggak mungkin lah bersatu dengan oligarki dan koruptor, kan begitu teorinya. Betul sekali. Jadi yang saya sampaikan kudeta konstitusi ini, ya kan, dampaknya sangat luas, sangat luas. Sangat luasnya begini. Akibat ini semuanya, akumulasinya, sekarang yang mengatur bangsa ini tidak lebih dari 10 orang. Ketua-ketua partai koalisi, plus presiden. Apapun bisa dilakukan. Apapun dia bisa lakukan. Udah terbukti. Gitu. Jadi kalau ketua-ketua partai koalisi itu 7 jumlahnya. Presiden 8. Nggak sampai 10 kan dia bilang. Nggak sampai 10. 8. Nah, kalau 8 ini kan kalau ditambah posisi 10 persis. Yang 8 ini melakukan apapun juga sekarang ini sama aja. Kalau itu yang saya sampaikan salah, Menteri Dalam Negeri ditegur dong. Iya. Kamu salah ini. Nggak boleh seperti ini, kan gitu. Kondisinya gitu. Nggak mungkin ada undang-undang cipta kerja yang prosesnya seperti itu, kan gitu. Undang-undang Minerba itu yang lebih KPK dan sebagainya, kan gitu. Ini bayangkan, ditambah lagi Bung Raffi, oligarki politik ini bersinergi dengan oligarki ekonomi, gitu. Yang ekonomi ingin mempertahankan kekayaannya, dalam arti kata bukan mempertahankan kekayaan stabil, tetap mempertahankan kekayaannya bertambah-tambah terus, ya kan? Yang oligarki politik ingin mempertahankan kekuasaannya mungkin sampai 30 tahun yang akan datang. Maka dibuatnya seperti ini. Tapi yang paling hebat sekarang ini oligarki ekonomi dan politik tuh di satu tangan. mulai muncul di satu tangan. Bisa. Kalau dulu kan kata siapa ya kemarin? Kalau zaman Orde Baru, kata Masinton waktu itu, oligarki ekonomi itu paling berada di halaman. Ya kan? Supplier jadi kan? Supplier politik. Tapi sekarang enggak, mereka udah masuk ke halaman, ikut juga membuat kebijakan. Bahkan bisa mengungguli. Mengungguli. Bisa mengkudeta kebijakan kekuasaan yang benar. Ya sekarang kalau di daerah-daerah sama gubernur, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur perlu uang berapa? Punya nggak kekayaan segitu? Ada yang bandarin nggak? Kompensasinya apa? Kan begitu. Akhirnya kan oligarki politik akan kalah dengan oligarki ekonomi. Apapun dibaik-baik tetap saja merugikan rakyat Indonesia. Dan yang paling jelas lagi, Bung Raffi, yang saya khawatirkan yang kedua, bangsa ini kehilangan harapan masa depan. Ada orang mengatakan, tahun 45 nanti 2045 kita akan sebagai ekonomi nomor 3 dunia, kan, kita begini. Saya bilang kalau kalian pret, saya bilang. Nah, itu kalau lurus gitu ya, kalau sesuai dengan relnya gitu. Kita ini sudah kehilangan tanggung jawab GBHN, sudah kehilangan. Jadi mana ada kita bilang tahun 45 kalau sekarang tahun 22, ya kan, 23 tahun lagi. Rencana apa yang lu buat? Ini sedangkan kita nggak punya rencana jangka panjang, kan gitu. Dan seorang presiden pun bebas buat rencana tanpa pertanggungjawaban. Kalau GBHN kan jelas, rencana 25 tahun, ya kan. Seorang presiden begitu ada kesalahan, MPR memanggil. Sudah seperti Pak Habibie contohnya dan sebagainya. Kita nggak ada itu.
Mana bisa? Bung Raffi aja punya anak, nggak mungkin cuma saya nanti kalau anak saya umur 5 tahun saya sekolahkan TK. Udah itu kan nggak dong. Iya. Ini negara yang begitu besar. Gitu. Ini yang harus saya mengajak kita semuanya waspada, khususnya ada di saya para mahasiswa ini. Dia akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Kayak apa nantinya gitu. Iya, tapi begini Pak Gatot ya. Orang dengan gampang mengatakan, orang-orang kayak Pak Gatot ini, termasuk saya juga, kamu kan karena tidak sedang berkuasa, ya kan? Tidak dapat kue kekuasaan, ngomongnya begitu gitu. Itu gimana Pak? Kan selalu ingin dibusukkan dengan tadi, orang tidak melihat value-nya, tidak melihat apa yang diomongkan, tapi melihat orangnya aja, gitu. Padahal kalau kita berharap omongan ini dari kekuasaan nggak ada juga. Jadi kalau saya, karena mereka melihat segala sesuatunya baik-baik aja tuh. Jangan begitu, Pak. Gitu. Iya. Di keluarga pun saya sama, Pak. Oke. Iya kan? Keluarga saya berkatakan kamu ini selama dinas tidak mikirin anak-anak, tidak ngurus anak-anak. Kan? Memang saya kan sejak muda bolak-balik ke Timur, pulang dibok sama yang lain, berangkat lagi dan sebagainya. Iya. Nah, tetapi Bung Rafli, sebagai seorang laki-laki, ya, saya tentunya kalau di tingkat akademi sudah summa cum laude. Saya seorang laki-laki, saya menikah, saya punya summa cum laude waktu Akmil? Bukan, sebagai seorang laki-laki. Oh, oke. Oke. Seorang laki-laki, saya dewasa, saya menikah, ya kan. Kemudian saya punya anak, anak saya sekolahkan sampai S2, karena perjanjian cuma S2, S3 dibayar sendiri kan. Gitu. Kemudian sudah menikah, sudah punya cucu, yang laki-laki punya cucu perempuan, yang perempuan punya cucu laki-laki, dan sekarang tambah lagi. Udah paripurna pokoknya. Paripurna lah. Sebagai seorang pegawai negeri TNI, saya udah mencepati jabatan tertinggi sebagai Panglima TNI. Dengan pangkat saya juga tertinggi, ya kan? Kemudian saya pensiun tidak kurang, tidak kekurangan. Kan itu. Nah, lalu saya bertanya, merenung, saya kebiasaan merenung, saya bertanya, berkomunikasi dengan diri saya, dengan Tuhan, dengan batin saya. Sudah diberikan semuanya, apa yang belum? Ternyata saya ingat ada satu yang sangat krusial dan sangat luar biasa. Jadi sambil mengingatkan semua purnawirawan dan TNI juga, bahwa saya pernah bersumpah pada tahun 82, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah itu waktu masuk Akmil atau waktu lulus Akmil? Begitu lulus Akmil disumpah, tapi tidak kata-kata Gatot. Bersediakah saudara-saudara disumpah? Saudara-saudara bersumpah, kan kita bersedia. Dengan cara apa? Ada yang Islam ikuti kata-kata saya di atas Al-Quran. Jadi itu tidak selesai walaupun saya purna tugas. Gitu loh. Sampai di mau masuk liang lubur baru itu selesai. Maka begitu yang saya ceritakan tadi saya khawatir, wajar saya bicara. Tapi tanggapan orang ya biasa-biasa aja. Orang bilang saya gak dapat. Jadi kita yang punya insting, punya naluri, punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak bangsa, jalan saja, nggak usah takut. Dibilang apa aja cuek saja. Namanya orang kan, pernyataan mereka kan macam-macam, ya nggak apa-apa, tidak salah juga gitu, Bu. Gitu. Jadi acuh saja, jalan saja gitu kan. Saya sih sebenarnya juga nggak risau ya Pak Gatot ya. Kalau katakan lagi nih, kita kan menjalankan peran intelektual. Saya mengatakan tidak hanya intelektual secara horizontal, tapi profetik, tanggung jawab kita sebagai insan ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Tapi yang saya galaukan ini adalah kecenderungan pemerintah, penguasa yang bisa menggunakan segala cara untuk dalam tanda kutip mengkandangkan orang-orang yang so-called dianggap kritis ini dengan cara apapun. Sehingga saya kemudian bertanya, kok negara ini makin tidak melindungi segenap bangsa ya? Kita tidak minta apa-apa dari negara, ya kan? Tidak minta jabatan, tidak minta kekuasaan, tidak minta uang dari negara. Cuma kita pengen minta kebebasan, dan itu pun bukan minta. Kebebasan itu kan hak kita yang memang sudah diberikan oleh konstitusi, dan penguasa harus tunduk juga pada itu. Jadi penguasa itu
kebebasan itu bukan punya dia yang diberikan ke warga negara. Enggak, kewarganegaraan itu sejak dia lahir sudah memiliki yang namanya freedom itu. Kebebasan berkumpul, bersikap, mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusional. Tapi akhir-akhir ini setelah berapa tahun, 24 tahun reformasi, kok saya merasa makin nggak terlindungi ya kita sebagai bangsa ini ya. Makin tidak terlindungi, benar gitu. Ya saya kira apa yang dirasakan Bang Refli ini dirasakan banyak juga oleh anak bangsa. Iya. Karena memang itu tadi saya bilang, yang namanya kudeta konstitusi kan nggak peduli sama konstitusi. Iya. Udah nggak peduli konstitusi, seharusnya seperti Bang Refli ini dibayar. Dibayar, tidak usah, pemerintah ini tidak usah mengeluarkan tim untuk mengoreksi, ya kan? Tetapi dengan adanya seperti ini, broadcast seperti ini, bisa mendengarkan, kan gitu, bisa mendengarkan. Untuk mereka dan pendidikan bagi masyarakat, ya. Itu. Kan gini Bung Refli, bangsa ini kalau tidak punya kemampuan melestarikan dirinya, hukum rimba akan terjadi. Siapa yang lebih kuat dia akan menang. Hukum rimba terjadi itu. Bangsa kita bisa jadi bangsa kelas 2 kayak bangsa embe, bahkan bisa punah. Gitu loh. Nah, inilah perlunya. Sebenarnya sudah dibuat dalam konstitusi kita. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Tapi permasalahannya karena sistem oligarki tadi ini, ya kan? Yang eksekutif merangkul yang legislatif, ya kan? Sekarang 82% menjadi satu. Yang satunya ini eksekutif menyelenggarakan penyelenggaraan negara, yang ini mengawasi. Si pengawas ini sudah, walaupun dipilih oleh rakyat, tapi kan ini legislatif ini kan Dewan Perwakilan Partai kan. DPP. Karena lebih patuh kepada partainya, bukan kepada rakyat yang memilih. Kita diskusi silakan deh. Kalau ada berani ngomong perintah nggak berani, ada recall. Pergantian antar waktu. Itu sebabnya. Nah, inilah pengawas. Sudah itu yudikatif pun sekarang jadi satu lagi. Kan gitu. Apa yang diharapkan? Semau gue dong. Bagaimana saya akan melanggengkan kekuasaan saya dengan mulus, ya kan? Maka yang dianggap kerikil-kerikil yang menghambat disingkirkan. Apapun caranya. Nah, ini bisa atas perintah dari atas, tapi yang berbahaya adalah analisa kesimpulan dari institusi-institusi yang bawah yang ingin dilihat bahwa dia berperan, sehingga dia bisa naik lagi gitu. Nah, ini yang bahaya. Institusi yang mau cari-cari muka itu, cari muka itu gitu. Cari muka untuk naik jabatan. Dan ini sistem ini sama. Zaman Belanda itu kan yang berbahaya bukan Belandanya, bule hitamnya, pribumi yang bule hitam kan gitu. Sama juga. Jadi karena kalau yang dalam bentuk lain saja gitu. Kalau cuman Belandanya nggak banyak orangnya. Tapi kalau dia menggunakan, dulu ada istilahnya Marsose apa-apa gitu, dia bisa menguasai seluruh Indonesia. Pak Gatot, kalau saya ngomong ya, ini Pak Gatot barangkali harus objektif juga. Ngomong sama Pak Gatot nggak ngomong TNI kan nggak asik banget rasanya sebagai mantan Panglima TNI. Saya terus terang ya mewakili mungkin kegalauan masyarakat. Kan kita tahu salah satu amanat reformasi itu adalah mengakhiri dui fungsi ABRI atau TNI. Kalau ABRI berarti kan TNI dalam Polri dong sebenarnya kan ABRI itu. Tapi saya lihat belakangan ini kecenderungan untuk TNI dan Polri juga masuk ke ranah politik itu kok makin kuat ya, makin kencang. Bahkan to some extent, nih mohon maaf nih kalau keliru ya teman-teman TNI dan Polri, sepertinya kalau Anda tidak berkolaborasi dengan kekuasaan dan penguasa, maka jangan harap Anda akan di jabatan-jabatan strategis di institusi polisi dan tentara itu sendiri. Jadi prinsip meritokrasinya ada gone with the wind, sudah lama hilang. Komentar Pak Gatot. Apa bukti-buktinya yang seperti itu yang kata-kata pernyataan apa gitu? Misalnya buktinya penjabat kepala daerah. Kan itu kan institusi sipil. Kalau tidak salah, correct me, ada Polri aktif
yang menjadi komisaris BUMN, ya kan? Dan rahasia umum lah, jabatan-jabatan yang kemudian kok setelah yang bersangkutan katakanlah sama isunya dengan para pengkritik, para pendukung pemerintahan ini, ya bilang kadrun lah, bilang ini radikal lah, bilang ini ekstrim dan lain sebagainya, ya kan? Mengadakan tindakan-tindakan yang justru terhadap masyarakat sipil, gitu, naik pangkatnya, ya kan? Bahkan sampai di pucuk pimpinan atau pangkat tertinggi misalnya, tanpa harus menyebut nama. Nah, atau misalnya ini anak sudah akan dilihat karena dia punya relasi-relasi dengan penguasa hari ini, naik juga, baik di institusi Polri maupun TNI, kan terlihat dengan jelas itu. Artinya dua hal, TNI dan Polri aktif itu di deploy ke jabatan-jabatan sipil, atau TNI dan Polri aktif akan naik jabatan kalau dia punya kolaborasi dengan kekuasaan yang sedang berkuasa. Kalau TNI jabatan apa kira-kira? Kenapa? TNI. Apanya? Yang dikatakan di luar undang-undang. Penjabat kepala daerah hari ini, ya kan? Ya, yang PLT ya PLT ya. Kemudian komisaris kita harus cek. Karena yang saya TNI sampai saat ini tidak. Yang saya temukan adalah polisi gitu ya, yang aktif. Kemudian jabatan di luar yang disebutkan undang-undang seperti BNPB. Itu kan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kan nggak ada di undang-undang itu sebenarnya. Nah, itu kan baru satu tuh. Nanti mulai nih penjabat kepala daerah juga boleh. Kan lama-lama meningkat. Tapi kan ada dua fenomena yang saya sebutkan tadi. Satu, dideploy ke jabatan non-TNI dan non disebutkan di dalam undang-undang, yang tidak disebutkan undang-undang. Tadi harus gandul dengan kekuasaan atau punya relasi dan kekuasaan untuk jabatan, untuk karir meningkat. Kan itu fenomena yang jangan diketahui. Iya. Ada pernyataan-pernyataan mungkin yang misalnya pernyataan apa? Yang menunjukkan bahwa ya dapat dikatakan untuk mendekati relasi-relasi gitu sebagai. Itu sebuah fenomena yang kita lihat dan kemudian sudah menjadi semacam public discussion kan? Ya kan? Gitu. Jadi kalau saya nggak tega menyebutkan orang, karena kalau menyebutkan orang ini kan selalu ada potensi untuk dianggap melakukan pencemaran nama baik. Tapi kan sebenarnya gini, hukum kita itu tidak boleh orang itu diadukan pencemaran nama baik kalau dia mewakili kepentingan publik. Nah ini kita tidak sedang bicara tentang private matters. Tapi kita bicara tentang public matters ini, masalah-masalah publik, ya kan begitu? Paham, ya. Iya. Jadi gini, jelas di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, ya, itu hampir dikatakan tidak punya peluang itu. Ya. Tapi kok di PNBP itu kan institusi bentukan baru, di mana PNBP ini adalah memerlukan BNPB. sorry BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu contoh ya kasus. Penanggulangan bencana. Itu mungkin ada kepres atau apapun juga yang membolehkan TNI, karena memang itu diperlukan. Tapi kepres kan tidak. Kepres kan tidak boleh di bawah undang-undang kan. Tidak biasa kayak gitu. Oh iya, oke, silakan. Gitu kan. Kalau di TNI, saya jamin di luar itu komisaris atau apa tidak ada. Ya. Karena selalu, khususnya di zaman saya, kalau coba saya cek ya, sambil silakan Pak Gatot ya. Itu. Tetapi kalau kepolisian mungkin tolong dicek kepada kepolisian sendiri, ya kan, latar belakang apa yang bisa menyebabkan seperti itu. Tetapi itu kan sudah kesepakatan dalam reformasi dan sudah ada undang-undangnya. Jadi ya seharusnya pimpinan yang tertinggi dalam ini presiden, eksekutif tertinggi itu yang mengetahui itu melarang, gitu, melarang, dan seharusnya pimpinan yang tertinggi di institusi itu pun melarang gitu. Oke, ini saya kasih contoh nih ya, kan biar tidak fitnah ya, dan juga tidak personal. Saya tidak ingin personal, kan kita bicara institusional ya. Misalnya ini ada seorang perwira tinggi TNI AL ya, diangkat sebagai komisaris di sebuah BUMN. Ya,
Kalau Ada. itu BUMN-nya itu Pindad, Enggak. Kemudian- Non Pindad. Pindad, kemudian Non-Pindad. PT PAL, kemudian Dirgantara. Bukan. Bukan. Oh, itu Itu jadi ini orang ya, dia dideploy dulu kan, jadi dalam kondisi aktif, ya. dia kemudian menjadi pejabat eselon 1 di kementerian. Lalu dia rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Padahal dia masih aktif karena dia di institusi yang membolehkan TNI aktif. Nah itu dikomisariskan. Itu kan enggak? Di Departemen Pertahanan itu. Bukan. Di Dewan Ketahanan. Dewan Ketahanan. Ya. Gitu. Ya tanyalah di sana. Kalau seandainya Enggak, saya hanya ingin membuktikan Ya, pada Pak Gatot betul. ada, bukan nggak ada. Dan itu suatu hal yang Gitu. Gitu. yang sangat tabu ya. Iya. Sangat tabu. Bahkan sekarang sering saya ditanya, Pak, sebenarnya TNI itu loyalitas harusnya kepada siapa sih? Kan gitu kan ada Iya. itu kan gitu. Jadi, nah ini hal yang perlu saya ingatkan dulu kepada publik, bahwa seandainya TNI itu loyalitas tegak lurusnya kepada pemerintah, Iya. ya, maka pada perang kemerdekaan kedua, di mana pas itu Pak Dirman diajak oleh Bung Karno, ya di sini saja bersama-sama saya, kamu lagi sakit. Iya. Kira-kira bangsa ini dijajah oleh Belanda lagi nggak? Gitu. Ya, lama lah merdeka. Itu satu kan. Iya. Yang kedua, ketiga tahun 64, 65, ya, kalau yang namanya Menteri Angkatan Perang, Pak Nasution, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani, kemudian Kepala Cuat, Cadangan Umum Angkatan Darat, Majen TNI Soeharto, Iya. dan Komandan Resimen RPKAD Kolonel Sarwedi Wibowo. Iya. Itu loyalitas tegak lurusnya kepada pemerintah. Kira-kira kita ini sekarang negara komunis bukan? Ya, mungkin negara komunis. Karena ya oke, ya. Lalu Contohnya begini, Bung Karno ketika proklamasi tidak mengatakan kami negara Republik Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tapi Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia Iya. menyatakan dengan ini kemerdekaan. Mengapa bangsa? Iya. Karena baru rakyat Indonesia yang mempunyai hasrat bersatu Iya. dalam bentuk bangsa inilah Iya. yang menyatakan merdeka. Belum punya Negara. belum punya pemerintahan, apalagi Iya. pengakuan. Karena itu yang dideklarasikan bangsa. Ya, memang. dan hal-hal yang berkaitan akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, setelah itu yang pertama kali dibuat adalah pemerintahnya. Sehari kemudian, ya. Lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu yang mengatur pemerintahan kan, berarti pemerintah udah ada, Ya. gitu kan. Ya, selanjutnya wilayah. Ya. Yang saat didahului oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan yang lain-lainnya yang mengatakan saya mengakui bahwa presiden yang Ya. kami bersama-sama, tetapi saya menguasai tetap wilayah ini. Ya. Maka sudah ada wilayah. Maka sebenarnya negara ini pemilik sahamnya adalah kerajaan-kerajaan. Seperti itu. Ya. Tanpa itu tidak, gitu loh. Pemilik modal saham tadi ini. Nah, setelah itu, setelah ada rakyatnya, ada Pemerintah, ada wilayah. Pengakuan Palestina, Ya, Pakistan, Mesir mengakui. Nah, itulah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa TNI itu tegak lurusnya kepada pemerintah, mengkerdilkan TNI, polisi aja kepada negara kok. Iya. Makanya sumpah prajurit itu sumpahnya kepada negara. Iya. Kayak gitu. Doktrinnya sampai kode etik perwira pun negara. Nggak ada satupun di doktrin TNI yang tahu. Iya. Tidak ada menyebutkan pemerintah, tapi negara. Gitu. Nah, ini perlu diingatkan karena sekarang ini kan seperti Bung Raffi sampaikan kan, mengadakan pendekatan kepada politik. Iya. Ya kan? Pak Dirman pernah mengatakan, pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai dikuasai oleh partai politik manapun. Juga ingat bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan,
bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsafan jiwa dan bersedia berkorban bagi bangsa dan negara. Jadi tabu tentara itu berpolitik, politik tentara adalah politik negara, gitu loh. Nah, inilah yang seharusnya diluruskan, disadarkan kepada semuanya, gitu. Jangan menjual institusinya ya, kepada politik manapun juga, gitu. Dan politikus juga, tolonglah kalau ingin selamat ya, jangan ingin selamat bangsa ini ya, jangan menarik TNI maupun Polri kepada politik. Tapi kalau kecenderungan politik sipil untuk menarik TNI itu memang besar, Pak. Kenapa? Karena mereka itu kan kayak kerajaan zaman dulu berperang lawan kerajaan lain, tapi karena nggak mampu kerjasama sama Belanda, kira-kira begitu. Jadi itu ada kecenderungan begitu juga karena dia menganggap bahwa kalau dia di backup oleh TNI, di backup oleh polisi, dia merasa lebih nyaman untuk ngembat orang, kira-kira begitu. Jadi akhirnya menjadi suatu kewajaran begitu ya. Nah, karena itu disiplin kan harus di TNI dan di Polri-nya, bukan di sipilnya. Iya betul. Makanya gitu. Dulu saya pernah katakan, benar yang saya katakan, jangan sekali-sekali kamu menjadi pelacur politik. Buat politik kamu. Itu tujuannya kata-kata yang kasar itu bisa dikenang. Mengapa saya bicara? Saya tidak pernah bicara kasar seperti itu. Ya karena ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Saya ingin menyentuh nurani kita ya sebagai bangsa dengan melihat fenomena pertama saja tadi Pak, tentang UAS tadi. Saya juga merasa miris. Saya mengibaratkan kita ini kayak rumah tangga. Rumah tangga itu ada bapak ibu dan katakanlah 2 anaknya misalnya. Anak bapak ini karena melihat anak satunya dia manja. Anak satunya dia perlakukan diskriminatif. Lalu anak yang diskriminatif ini protes kepada bapaknya, kan wajar, ya kan? Kok bapak nggak adil, bapak diskriminatif. Anak yang satunya karena merasa dimanja oleh bapaknya, nimpe kita, ya kan? Oh nggak bener tuh bapak nih, jadi kita ribut di antara keluarga itu, antara bapak sama anak, ya kan? Anak sama saudara. Oke, itu ribut di antara keluarga kita. Tiba-tiba ada tetangga kita bantu anak yang dimanja tadi, ya kan? Atau membenarkan bapak tadi, menyalahkan anak yang didiskriminasi tadi. Saya mengatakan harusnya bapak yang dibantu tadi marah. Ini ya, walaupun dia ini protes saya, ini anak saya. Kamu nggak usah ikut-ikut, kamu orang lain. Kan harusnya begitu tuh. Tapi ini enggak. Justru terkesan, ini mohon maaf nih, ya kan, terkesan seperti Pak Gatot tadi katakan, ini anak yang dimanja oleh negara tadi itu tambah semangat ketika dibantu tetangga untuk ngantem saudaranya, ya kan? Bapak yang tadi diskriminatif, ya kan, yang marah karena dikritik oleh anaknya, tambah cuek, ya kan, membiarkan saja anaknya diantemin oleh tetangga, kira-kira begitu. Kan logikanya di mana itu Pak? Coba komentar Pak. Logikanya adalah bahwa tinggal nunggu saja keluarga itu hancur kan. Dan itu adalah proses yang terjadi ya, pada dinasti dulu seperti itu. Gitu. Memang sengaja diobok-obok ya. Dia obok untuk bisa menguasai. Dan cara itu adalah cara kuno yang masih aktual sampai dengan saat ini gitu. Karena cara yang paling mudah. Kita melipat gandakan kekuatan dengan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada kayak gitu. Nah, jadi kolonialisme kan seperti itu. Jadi negara dikatakan besar kalau dia punya banyak koloni kan gitu. Nah, pada tahun 40-an kan seperti itu. Ya akhirnya mereka membuat koloni. Cara koloninya itu seperti kita ini kan sebenarnya ditipu. Belanda itu cuma mau dagang kok. Sama-sama aja dagang-dagangnya. Begitu dia buat benteng-benteng, buat jalur supaya kuasai, dia dikuasai semuanya. Nah, tetapi proses masukan kan harus berpihak dulu dengan salah satu. Gitu. Nah ini adalah saya terima kasih Refli menyampaikan seperti ini. Jadi ini adalah kenyataan yang ada dan di mana-mana gitu loh. Apalagi dalam suatu negara yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ya saya katakan harkat hidup bangsa di dunia itu tergantung di Indonesia sebenarnya. Gitu. Ini pasti akan menjadi incaran dan berbagai cara itu dilakukan. Gitu. Jadi kondisi yang sekarang kita alami ini, saya yakin itu bukan karena ulah anak bangsa sendiri, tapi ada
tangan-tangan yang tidak lihat, proksi tadi ya. proksi tadi itu. Nah, ini ada satu hal yang barangkali sering disalahkan ya dalam hal kita ingin menyatu sebagai bangsa. Selain tadi bapak yang tidak adil tadi, bapak yang berat sebelah dan lain sebagainya. Ini ada kecenderungan untuk ekstrim misalnya. Kalau kita bicara wing politik kanan dan kiri, ya kan? Selalu yang disalahkan dua kelompok ini. Ada yang menganggap bahwa bahaya ke depan itu adalah ekstremisme, ya kan? Terorisme, kemudian kadronisme. Kira-kira ini untuk melakukan delegitimasi terhadap kelompok kanan. Ya sudahlah, kelompok kanan itu FPI, mungkin PA212. Tapi kemudian ada juga kelompok yang kiri yang dianggap akan merusak bangsa ini. Cuma bedanya kalau kelompok kanan terlihat dan kadang-kadang menjadi bulan-bulanan orangnya karena terlihat mungkin ada siapa itu dan lain sebagainya. Kalau kelompok ini nggak terlihat, tapi dia menjadi bahaya yang Pak Gatot sendiri concern. Sebenarnya kalau kita melihat bahaya seperti itu, di mana titik amannya bagi bangsa ini sesungguhnya? Apakah real yang namanya ancaman-ancaman kanan dan kiri itu? Silakan Pak Gatot. Jadi saya memberanikan diri bahwa bangsa ini kodratnya adalah ada kanan, ada nasionalis, ada kiri. Itu kodrat. Ya, kodrat. Saya katakan kodrat karena jumlahnya masing-masing itu di atas 40 jutaan. Baik yang kanan, kiri maupun nasionalis. Dengan jumlah kita sekitar sekarang 270-an kayak gitu. Jadi, nah, sekarang ini saya hanya mengingatkan saja bahwa pembiaran perbedaan yang disampaikan Mbak Rafli tadi, pembiaran perbedaan pendapat aja tentang masalah-masalah yang fundamental, ini fundamental, kan? Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar dan sangat luar biasa dan sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa, gitu loh. Jadi saya katakan tadi, marilah kita mengecilkan perbedaan itu, gitu. Nah, kata tadi, kecilkan perbedaan itu, ya kan, tonjolkan persamaannya. Mau kiri, mau kanan, mau tengah. Sama-sama kan itu bangsa Indonesia. Kan itu. Sama-sama ingin bangsa ini maju. Kan ya, sama-sama ingin bangsa ini damai. Sama-sama ingin bangsa ini sejahtera. Dan ujungnya sama-sama bangsa ini akan besar dan lestari. Tidak punah karena hukum rimba. Sepanjang dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila tentunya ya. Jadi Pancasila ini kalau saya jabarkan menurut saya itu adalah sebagai kritis. Atau cermin. Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap agama apapun boleh. Sehingga saya sebagai manusia, kalau saya berbuat salah, berbuat kejahatan apapun, dikritik oleh ketuhanan Yang Maha Esa, agama saya ini kan, kebenaran, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga kritik. Antar manusia kamu perlakukan orang lain secara manusia yang sesungguhnya dan beradab, sampai kepada ke atas, sampai dengan pejabat, sampai dengan presidennya harus melakukan rakyatnya orang yang adil dan beradab. Kemudian dikatakan tadi bahwa bangsa adalah hasrat bersatu. Jadi sehebat-hebatnya anak bangsa, dia orang yang baik-baik, semua berkualitas, mempunyai daya juang yang luar biasa, tetapi tidak bersatu, itu akan hancur. Nah, untuk memelihara ini dalam menyelesaikan suatu musyawarah mufakat, itu dengan musyawarah sehingga tidak ada yang dikalahkan. Gitu. Maka keadaan sosial akan terjadi. Nah, kembali lagi, mari saya mengajak semua anak bangsa, ya kan, perbesarlah persamaan, kurangilah perbedaan-perbedaan tersebut, ya kan, sampai dengan perbedaan yang kodrati tadi, yang tidak bisa dianukan lagi. Gitu. Nah, akhirnya apabila kita bisa ini, kita akan bisa maju lagi bersama-sama. Saya tidak pernah saya memusuhi anak-anak PKI. Yang saya ingatkan adalah bahaya seperti ini bisa terulang lagi, kan berbahaya. Jadi marilah kita berbicara pada alur kebangsaan. Yang saya katakan lagi, berbicara adalah persamaan yang dikatakan. Kalau kita begini terus, sudah dipecah kiri dan kanan, kemudian dipecah lagi dengan kadur sama cebong, ya kan? Terus dipecah lagi dengan pengkhianat sama ini, akumulasi ini
ini berbahaya. Ingat bahwa kalau bangsa ini gagal membuat kualitas anak bangsanya, ya, rakyatnya menjadi berkualitas, menjadi tidak berkualitas, tidak punya daya juang, tidak bersatu, sama saja bangsa ini memelihara budak-budak. Karena dia akan menjadi budak nanti oleh negara lain yang akan di sini, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Nur Raffi. Jadi mari kita tonjolkan persamaan, ya, mengeliminir semua perbedaan sampai dengan perbedaan yang kodrati. Mudah-mudahan dengan demikian akan bisa menyatukan bangsa ini dan kita dengan mudah maju. Saya ingin membacakan beberapa masukan, ya, dari mereka tentunya. Mungkin hal-hal yang barangkali yang penting, ya, yang kira-kira yang kalau ngata-ngatain biasa. kalau ngata-ngatain itu biasa itu, ya. Saya udah kebal itu. Makanya saya bilang katakan itu hak kan. Ya, sepanjang orang, ya kan, mau ngatain kita, mau berpendapat apa tentang kita, saya nggak terlalu peduli. Yang peduli itu kalau mau mengkriminalkan. Nah, kalau mengkriminalkan udah beda lagi kan. Siapa pula mau dikriminalkan kan, kira-kira begitu. Padahal kalau dia mengata-ngatain kita ini, ya, kan dia melihat kan. Ya. Sudah menyimak kan. Alhamdulillah, malah alhamdulillah, ya kan. Artinya dia menambah pengetahuan juga walaupun dengan cara ngata-ngatain. Dan kita ini juga sudah ditonton 15.000 orang. Jadi udah lumayan lah 15.000 orang, dan yang masih mantengin itu 2.000-an yang ini. Jadi terus bertambah, insya Allah bertambah, ya, dan insya Allah bermanfaat. Ini ada beberapa yang saya ingin, wah ini dari awal tuh agak banyak sih memang yang komentar. jadi nggak gampang juga. Pak Gatot, kapan Cina pernah mengakui kemerdekaan Indonesia? Nanti Pak Gatot jawab secara umum aja, ya, tinggal dipilih. Kemudian yang nasionalis akan dicopot siapapun orangnya. Kemudian bongkar semua Bung RH dan Pak Jenderal GN. Kami tidak sedang membongkar, kami sedang membangun, yaitu membangun persatuan, ya. Kemudian negara kan yang menjalankan pemerintah. Negara itu siapa yang melaksanakan? Oke, negara itu pemerintah atau penguasa itu hanya satu bagian, ya kan? Ada wilayah, ada rakyat. Bahkan rakyat yang paling penting dalam unsur dari negara. Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit dong? Tanda tanya, ya. Hati-hati juga nih, bilang, wah ini loyalitas pada negara. Jadi kalau penguasa, orang-orang sipil itu selalu ingin menarik TNI dan Polri karena merasa kalau di backup oleh TNI dan Polri aman hidupnya, kira-kira begitu, ya kan? Nggak akan diintimidasi orang dan tidak akan dipidanakan. Akibatnya jangan heran TNI dan Polri banyak yang jadi centeng-centeng backing dari mereka yang berkuasa atau mereka yang beruang, kira-kira begitu. Dan lain-lain. Pak Gatot banyak sekali, ya. 32 tahun ABRI kan dikuasai oleh orang pro Soeharto, ya, bilang gitu, ya. Oke. Nah, ini yang mantap, ya, yang membuat kita dosa kita akan berkurang dan kita merasa lega. 2 orang yang dipecat dan sakit hati. Dipecat oleh siapa gitu? Saya sama daerah sekalian, ya, kalau dikatain itu malah ketawa, saya senang, ya, karena dosa berkurang. Yang penting jangan dikriminalkan, kira-kira begitu, ya. Kita ini bukan orang jahat tapi orang kritis, iya, ya, kira-kira begitu. Oke, sobat era sekalian, saya kembalikan kepada Pak Gatot untuk menanggapi secara umum, sekalian nanti closing statement ke kamera boleh juga, Pak. Silakan. Jadi yang tadi tanyakan loyalitas kepada negara sehingga kudeta gitu kan? Iya. Ya, jadi saya hanya mengingatkan saja bahwa TNI itu sumpahnya adalah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakinkan bahwa semua prajurit TNI adalah prajurit-prajurit yang beragama, gitu, yang beragama. Dan semua prajurit TNI pasti disumpah. Yeah. Maka kalau politik TNI itu negara dan setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi.
atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya itu. Iya. Itu nggak usah diperintah, pasti akan kudeta. Iya. Pasti akan kudeta. Iya. Di luar itu tidak ada kata kudeta begitu ya. Oke, tapi itu pun harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil Ya. dengan cara-cara yang demokratis. Iya. Kan di Spanyol kan pernah misalnya Jenderal Franco melakukan kudeta, tapi setelah itu dia mengadakan pemilu yang demokratis sehingga tertib order sosial masyarakat dan dengan civil values tetap terjaga gitu. Ya, memang dalam kondisi seperti ini pemerintahan sementara boleh. Iya. Ya, tetapi Iya. habis itu segera diatur kemudian pemilihan secara demokratis Sesuai dengan konstitusi, sesuai konstitusi ya. dan kalau ada pemimpin yang sipil yang memimpin, ya itu tanda kemajuan yang bagus saya pikir gitu. Silakan Pak Gatot untuk closing statement kepada sobat era sekalian mungkin. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, dalam kondisi apapun juga, saya hanya mengingatkan, mari sama-sama kita jangan abai. Mari sama-sama sebagai anak bangsa kita tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kalau kita tidak tahu permasalahan, maka kita tidak tahu bisa mengatasinya. Dan permasalahan yang paling krusial yang bisa membuat bangsa ini mati adalah dua, yaitu perpecahan di internal anak bangsa, yang kedua pemerintahan yang tidak berkualitas. Ini akan membuat bangsa ini tidak mempunyai daya saing, dan hukum rimba pasti akan tetap berlaku, yang lemah pasti akan kalah dan bisa punah. Maka saya ajak, kita ini suatu bangsa yang majemuk, yang perbedaannya paling banyak di antara seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi jangan mengekspos perbedaan, tapi mari sama-sama kita mencari persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin pelan-pelan kita mengeliminasi kekurangan-kekurangan atau perbedaan-perbedaan kita sampai perbedaan yang hakiki yang tidak bisa dirubah, yaitu kodrat. Kalau orang Papua keriting hitam, saya sawo matang, ya kan, kemudian Manado putih dan lain sebagainya, agama pun dan sebagainya. Jadi ingat bahwa bangsa ini untuk bisa maju, modal yang utama adalah rakyat yang baik. Saya yakin bangsa Indonesia adalah rakyat yang baik. Kemudian rakyat yang punya mental pejuang. Saya yakin karena sudah dibuktikan di semua kabupaten dan kota Madia ada Taman Makam Pahlawan. Hanya satu saja kekurangan kita adalah bersatu. Dan kita pernah buktikan dengan bersatu, sejak Sumpah Pemuda kita bersatu, hanya 17 tahun kita bisa merdeka. Jadi marilah kita bersatu, sama-sama membangun. Jangan takut sebagai rakyat pemegang kedaulatan mengkritik, asal gunakan kritik dengan cara beretika berdasarkan konstitusi. Sekali lagi, mari kita bangun bangsa ini, kita siapkan semuanya untuk anak cucu kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Pak Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Panglima TNI. Ya, banyak yang sudah kita bicarakan. Sekali lagi, ada 3 level. Ya, ada yang lihat orangnya, ada lihat pembicaranya, ada lihat value-nya. Kami tidak ingin mendikte mau lihat apanya. Lihatlah semuanya. Lihat orangnya boleh, lihat pembicaranya boleh, lihat values-nya boleh ya. Yang penting adalah kita berusaha untuk memberikan sharing ilmu pengetahuan, pengalaman kepada sobat era sekalian dan kepada siapapun di Republik Indonesia ini. Dan sekali lagi, bersatu itu jauh lebih baik ya, tetapi bersatu yang didasarkan pada values, nilai-nilai yang memang diakui baik, benar, dan konstitusional tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.